Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar di mesin fris konvensional, ya. Kita akan lebih fokus di alat ukur yang tersedia di mesin ini. Yang pertama yaitu alat ukur untuk naik turun meja secara manual. Ini dipaskan notnya seperti ini, plug, gitu ya, seperti ini. Kemudian ini kalau kita putar ke arah kanan, maka dia akan naik mejanya. Kalau diputar ke arah kiri, dia akan turun, ya. Mejanya akan turun. Kemudian di sebelah sini kita menghadap mesin seperti ini. Ini adalah maju mundur dari meja ini atau searah dengan sumbu Y, ya, searah dengan sumbu Y. Kalau dia ke kiri, dia nanti maju mendekat. Kalau ke kanan, dia akan menjauh dari operator. Sedangkan sebelah sini, kiri kanannya ini adalah sumbu X. Ada alat ukurnya di sebelah sini. Kalau dia diputar dari posisi sebelah sini, seperti ini ke kanan begini, dia akan menjauh. Kemudian kalau ke kiri, dia akan mendekat dari operator. Kemudian sebelah ini ada alat ukurnya. Satu ini, kemudian di sebelah sini juga ada alat ukurnya. Ini untuk naik turun dari spindle ini yang berputar ini, naik turun spindle. Biasanya kalau kita mengerjakan sebuah proyek itu kan ini dinolkan terlebih dahulu, jadi ini diposisikan mepet ke benda kerja, baru kemudian naik turunnya kita pakai yang ini karena ada alat ukurnya, ya. Alat ukurnya ini ketelitiannya kalau untuk meja ini 0,025, sedangkan kalau ini 0,02, 0,02, 0,02 batas ketelitiannya, sedangkan untuk yang sebelah sini ini 0,05 per stripnya. Cara untuk memahaminya sama dengan yang ada di mesin bubut yang pernah kita bahas, sehingga nanti kita akan sekilas saja. Yang penting ini maju mundur seperti ini adalah Y, kiri kanan dari operator yang berdiri di sebelah sini ini adalah X, naik turun ini adalah Z. Untuk DRL ini tidak kita aktifkan agar kita nanti lebih berlatih di ketelitian yang ada di sini, karena di pabrik atau di industri itu kan jarang menggunakan DRL, ya. Kalau menggunakan DRL nanti itu langsung kelihatan 0, sekian 0, sekian milimeternya, sehingga akan lebih memudahkan juga sih sebenarnya. Tapi untuk berlatih di meningkatkan kemampuan membaca alat ukurnya itu nanti akan kurang, karena itu langsung displaynya sudah keluar, ya. Makanya itu tidak kita aktifkan. Kemudian untuk mengoperasikan mesin ini jangan lupa ini dipompa terlebih dahulu, kira-kira 3 kali, 1, 2, 3, agar bagian-bagian yang di dalam sini terlumasi sesuai dengan jalur pelumasannya yang ada di sini. Sekilas mungkin itu kita akan shoot lebih dekat detail tentang alat ukur yang ada di masing-masing komponen yang disediakan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang ada di sebelah sini. Batas ketelitiannya, Bapak ulangi lagi, 0,05, 1 mili. Yang ini 0,02, untuk meja 0,025. Di Nonius ini batas ketelitiannya adalah 0,02 mm, ya, 0,02 mm. Kalau misalnya ini kita lepas akan lebih terlihat, ya, penguncinya ini. Jadi ini posisi di 0 sampai dengan posisi 0,2, dia dibagi menjadi 10 strip. Dibagi menjadi 10 strip, otomatis tengah-tengah sini ini adalah 0,1, ya. Dari 0 sampai ke sini otomatis dia 5 strip. 5 strip dikalikan dengan batas ketelitiannya 0,02, maka dia 0,1, ya. Jadi sini 0, 0,1, 0,2, sehingga
seumpama kita hendak makan dari sisi depan dan belakang benda kerja dengan end mill yang terpasang, otomatis kita menggesernya dari nonius yang ini, ya, dari nonius yang ini. Dan jangan lupa setiap mesin mesti ada slack. Slack itu artinya ketika ini kita goncang seperti ini, posisi meja tidak berubah, tapi dia ukurannya sudah berubah. Maka ketika kita hendak menambahkan ukurannya, maka dipastikan ini tidak pada posisi nge-slack. Jadi misalnya seperti ini ya, ditambahkan lagi truk, tambahkan berapa, misalnya 0,2, maka ini dipastikan di sini terlebih dahulu posisi ini tidak berubah, tidak bergeser seperti ini maksudnya. Kemudian dia ditambahkan dengan 0,2 sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, kita pasang lagi untuk penguncinya. Jadi ini bisa bergerak bebas selama dia tidak dikencengin, selama dia tidak dikerasi seperti ini. Ini maka sudah nggak bisa bergerak, yang bergerak langsung kita menggunakan handle pemutarnya ini. Kemudian untuk naik turun meja, dia batas ketelitiannya adalah 0,25 ya, 0,025. Jadi kalau misalnya kita pengen naikkan meja 0,25, otomatis dari 0 sampai dengan strip ini 0,25. Sedangkan dari titik 0 ini sampai dengan 0,25 dia dibagi 10 strip. Tinggal nanti kita mengalihkan berapa kedalaman dari end mill hendak melakukan proses penyayatan. Karena ketika ini meja naik, otomatis end mill akan semakin ke dalam, kan semakin turun. Logikanya seperti itu. Jadi kita melakukan perhitungannya berdasarkan dari nonius ini, dan hati-hati nge-slacknya ya. Slacknya itu harus diperhitungkan sehingga ukuran yang dihasilkan betul-betul bisa presisi ketika sudah menjadi sebuah produk. Jadi ini 0,025. Cara pembacaannya sama di alat ukur yang disediakan di mesin bobot. Sekilas sama, yang penting ketika kita sudah mengetahui cara pembacaannya, maka kita tinggal mengalihkan jumlah strip yang terbaca dengan batas ketelitiannya. Kemudian ini juga sama, ada penguncinya, diperhatikan nge-slack enggaknya juga ya, diperhatikan nge-slack enggaknya juga, sehingga nanti ketika kita melakukan proses pengefrisan itu hasilnya juga bisa presisi. Ini ketelitiannya juga sama 0,02. Jadi sekilas itu alat ukur yang disediakan di mesin freeze ini. Harapannya kita bisa betul-betul memperhatikan batas ketelitian yang ada di sebuah mesin, sehingga kita bisa membuat produk itu sesuai dengan toleransi yang diminta oleh customer. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat, dan jangan lupa diingat-ingat kalau diputar ke kanan secara umum ya, dia akan menjauh dari operator mejanya. Kalau diputar ke arah kiri, dia mendekat operator ya. Ketika kita bikin pocket itu kadang sering salah ya, sering salah itu. Ini ke kiri apa ke kanan, pokoknya diingat kalau ke kanan muternya dia mesti menjauh, kalau ke kiri dia mesti mendekat. Intinya seperti itu. Sedangkan kalau untuk meja naik turunnya ini, kalau ke kanan dia mesti naik, kalau ke kiri mesti turun. Secara umum seperti itu di mesin freeze. Untuk yang ini juga sama ya. Kalau ke kanan menjauh. Lah ini kan kalau ke kanan kan dia akan naik, tapi kan intinya kan dia menjauh dari
benda kerja. Kalau ke kanan dia menjauh, kalau ke kiri dia mendekat. Sama dengan ini, kalau ke kanan menjauh, ke kiri mendekat dari benda kerja. Berhubung sini end millnya ini hanya bisa naik turun di arah Z, maka otomatis menjauh mendekatnya itu dia dia naik turun kan gitu ya, kan naik turun menjauh kan benda kerjanya kan di sini. Seret menjauh, ke kiri dia mendekat. Sama dengan ini, mendekat menjauh. Jadi itu prinsip kerja di mesin freeze. Semoga bermanfaat ya, meskipun singkat semoga bermanfaat. Kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi dengan setting level di sini. Level artinya kerataan ya, level kerataan dari ragum atau level kerataan di benda kerjanya, karena bisa jadi ketika kita pasang di ragum ada debu, ada apa, itu nanti akan bergeser ketinggiannya dari sisi sebelah sini sama sebelah sini, itu nanti akan ada sekitar 0,0 sekian. Kalau garapannya presisi ya otomatis harus betul-betul diperhatikan ya, harus betul-betul diperhatikan. Kecuali kalau garapan-garapannya itu tingkat kepresisiannya tidak seberapa ya, kecuali itu akan beda lagi pembahasan. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.